Agar tubuh kita berfungsi, kita perlu mensuplai berbagai nutrisi dari berbagai makanan. Tubuh kita tidak dapat menggunakan makanan seperti itu pada sistem pencernaan. Proses pencernaan kimia menggunakan protein dan enzim yang berbeda untuk memecah partikel makanan menjadi nutrien yang digunakan sel-sel untuk menyerap. Sintesis protein membutuhkan bahan dasar asam amino dan berlangsung di dalam inti sel dan ribosom. Untaian panjang tersebut adalah DNA. Gen adalah potongan untai rangkap DNA yang tersusun dari polimer nukleosida. Wilayah ini dimulai dari wilayah promotor dan berakhir di wilayah terminator. Untuk beberapa gen, RNA dikodekan untuk mensintesis protein. Secara garis besar, sintesis protein dibagi menjadi dua proses, yaitu transkripsi dan translasi. Dalam sel eukariotik, transkripsi terjadi di inti sel di mana DNA digunakan sebagai tempat untuk membuat RNA duta. Sedangkan translasi terjadi dalam sitoplasma. Informasi yang terkandung dalam RNA duta digunakan untuk membuat polipeptida. Selama transkripsi, RNA pada gen digunakan sebagai tempat untuk membuat untai RNA duta dengan bantuan RNA enzim polimer. Proses transkripsi melalui 3 tahap, yaitu initiation, elongasi, dan terminasi. Pada proses initiation, wilayah promotor berfungsi sebagai tempat RNA polimer melekat pada molekul DNA sehingga menyebabkan sebagian dari double helix terbuka. Akibat terbukanya pita DNA, basa-basa pada salah satu pita menjadi bebas, sehingga memberi kesempatan basa-basa pasangannya menyusun RNA duta. Proses ini disebut elongasi. Pada proses terminasi, RNA polimer menuju bagian terminator gen. Setelah transkrip RNA duta selesai dicetak, untai DNA dan transkrip RNA memisahkan antara satu sama lain. RNA duta yang membawa kode untuk protein disebut ekson, dan bagian yang tidak membawa kode disebut intron. Intron splicing adalah proses penambahan 5' concat dan 3' polyacyl, sedangkan spliceosome adalah proses menghilangkan segmen intron dan bergabung dengan ekson yang berdekatan untuk menghasilkan RNA untai matang yang kemudian meninggalkan inti sel menuju sitoplasma. Basa nitrogen dikelompokkan menjadi 3 kode huruf. Kode ini disebut kodon. Kode genetik meliputi 64 kodon. Ada 4 kodon khusus, yaitu pada kodon start untuk memulai dan 3 kodon stop untuk berhenti. Translasi dimulai dengan RNA duta untai mengikat subunit ribosom kecil pada kodon start. Asam amino dibawa ke ribosom oleh RNA transfer. Terjadi pasangan antara kodon RNA duta dan antikodon dari RNA transfer. Setelah molekul RNA transfer inisiator mengikat kodon start, subunit ribosom besar mengikat. Dan tahap inisiasi selesai. Dalam subunit ribosom besar terdapat 3 daerah yang berbeda.
yang disebut daerah E, P, dan A. Pada tahap elongasi, molekul RNA transfer melalui pasang basa komplementer dari kodon dan antikodon asam amino dibawa ke untai RNA duta. Molekul RNA transfer memuat sesuai dengan asam amino tertentu. Molekul RNA transfer dibebankan mengikat ke situs A dan mendorong satu kodon ke kanan, di mana molekul RNA transfer sekarang bermuatan keluar dari situs E, dan situs A ini terbuka untuk menerima molekul RNA transfer berikutnya. Elongasi akan berlanjut sampai kodon stop tercapai. Faktor pelepas melekat pada situs A pada kodon stop. Polipeptida dilepaskan dari RNA transfer di sisi P, kemudian subunit ribosom terlepas. Tujuan translasi adalah untuk menghasilkan polipeptida cepat dan akurat. Setelah pemisahan, polipeptida menjadi protein. Agar enzim pencernaan disekresikan ke dalam perut atau usus, polipeptida diterjemahkan ke dalam retikulum endoplasma, diubah saat melewati Golgi. Kemudian disekresikan menggunakan vesikel melalui membran plasma dari sel ke dalam lumen saluran pencernaan. Protein yang diperlukan bagi sebagian besar tubuh diproduksi melalui proses transkripsi dan proses translasi.